Nah, balik lagi sama gue Steven, dan hari ini gue mau ngebahas satu mobil hobi yang pamornya dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak turun-turun. Mobilnya ada di sebelah gue, ini BMW E30 tahun 90, ini yang udah facelift. Jadi E30 itu faceliftnya di tahun 90 dan 91. Mobil ini tuh punya dimensi 4,6 meter panjangnya, lebarnya itu hampir 1,8, dan tingginya itu 1,45 meter lah, 1,45 meter. Nah, mobil ini tuh sekarang udah jadi inceran kolektor, yang dalam kondisinya masih kinyis-kinyis itu udah pasti dicari kolektor. Nanti apa aja kalau kalian yang emang pengen punya E30, apa aja yang mesti diperhatiin gue bakal bahas. Tapi sekarang gue mau bahas tampang depannya dulu nih. Nah, sekarang kita lihat tampang depannya. Jadi kalau tampang depannya itu gue bahas, mobil ini tuh mukanya tuh klasik banget, dan sampai sekarang walaupun usianya udah 30 tahun masih enak dilihat. Dia tahun produksinya dari tahun 80-an sampai 91. Nah, kita bahas ya satu persatu yang ada di depan ini. Jadi ini masih lampunya itu khas BMW dari zaman dulu. Dia ada dua bohlam. Terus tapi ini BMW generasi terakhir, karena di E36 lampu bulatnya itu udah ditutup sama Mika. Nah, ini sama yang punya udah dikasih cover lampu Hella, terus ditambahin juga ini wiper lampu, cuman ini nggak aktif. Terus di generasi ini juga, generasi terakhir BMW, moncongnya itu masuk ke dalam, karena setelah ini E36 dia moncongnya dia keluar. Nah, grillnya itu juga ini nambah aura klasiknya nih. Grillnya itu di sini masih lucu ya bentuknya ya, karena kalau BMW lama itu dia agak persegi panjang, tapi kalau misalkan E36 itu dia persegi panjangnya ke samping. Kalau ini dia masih ke atas. Terus mobil ini lampu sennya itu ada di bumper, udah dilengkapi juga dengan fog lamp. Di sini ada airdam nih, kosong. Ini udah dikasih lips depan dari BMW 325 IS E30 juga. Karena ininya cekung nih. Ininya cekung ya. Oke, lanjut sekarang kita ke bagian yang lebih menarik lagi, bagian sampingnya. Sebagai informasi tambahan, tadi gue belum nyebutin kapasitas mesinnya. Mobil ini berkapasitas mesin 1800 cc, horsepower-nya itu 105, torsinya 145 Nm. Nah, yang uniknya kalau misalkan kalian tahu, BMW ini beratnya nggak nyampe 1100 kilo. Kalau misalkan di zaman sekarang itu kurang lebih kayak Daihatsu Sigra. Daihatsu apa Toyota ya Sigra ya? Kayak Daihatsu Sigra atau Toyota Calya. Nah, jadi kalau misalkan kalian naik mobil ini, bodinya tuh tebel, tapi karena bodinya ringan dan mesinnya itu menurut gua responsif ya, standarnya aja udah responsif banget. Jadi ini mobil pengendaliannya tuh enak banget. Oke, lanjut kita ke bagian sampingnya ya. Salah satu bagian samping yang gue demen dari BMW 30 itu adalah side marker. Dia ada side marker di depan dan di belakang. Yang di belakang itu warnanya merah, kalau yang di depan dia warnanya kuning. Nah, terus di sininya dia udah pakai velg yang langka nih. Ini velgnya ACS Type 1. PCD-nya itu emang buat E30, jadi PCD-nya 400, ET-nya 20. Dibalut sama ban, ini agak-agak head-on nih bannya. Michelin. Profilnya 205/50 R16. Ini bannya dibalutnya sama Michelin, sama yang punya. Terus di sampingnya itu dia udah dilengkapin sen di sini nih. Dia belum ada di spion ya, masih ada di belakang fender. Nah, kalau kalian bicara tampak sampingnya BMW 30 ini, gue nggak tahu ya. Ini mobil tuh nggak bisa ngebosenin sih. Mobil ini akan selalu enak dilihat sampai kapanpun. Bentuknya itu dibilang lucu ya lucu, dibilang antik ya antik, tapi dibilang terlalu tua banget juga enggak. Jadi kalau kalian perhatiin bentuk E30 ini nggak akan pernah lekang dimakan waktu. Oke, sekarang kita lanjut. Di bagian sampingnya ini dia udah ada list, tapi ini listnya masih kayak karet. Dari belakang fender sampai ke pintu belakang. Terus di sini dia lanjut
Ini ada side molding juga, dilengkapin sama side marker yang tadi gue bilang berwarna merah. Dari samping kita ngelihatnya kacanya kotak-kotak gini, itu makin kita ngelihatnya tuh klasiknya dapet banget sih. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Masih sama, dari belakang pun mobil ini klasiknya kental banget. Dan gue suka ini lampunya kotak begini. Tapi ini yang facelift ya, kalau misalkan yang M10 itu komposisi warnanya itu berbeda dengan yang M40. Nah, terus udah ditambahin juga nih sama yang punya hex spoiler by Hella. Bahannya kayak dari plastik polikarbonat gini. Terus nah yang unik ini nih karena orangnya suka klasik banget, jadi logo BMW-nya itu dia pakai kayak BMW yang tahun 70-an. Terus di bawahnya dia udah pakai muffler tipnya juga udah nggak ori, dia pakai by Racing Dynamics muffler tipnya. Terus sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Kapasitas bagasinya menurut gua ini nggak gede, kecil. Terus untuk mobil tahun 90-an itu karena mobil yang klasik, kita masih ngeliat tuh ini nih. Kalau misalkan mobil-mobil zaman sekarang kan pasti di sininya udah kebuka nih, ikut naik ke atas. Nah, tapi ini masih kayak Mercy Tiger lah. Gitu. Terus hal selanjutnya yang mesti diperhatiin untuk beli mobil ini adalah ini. Toolkitnya. Nah, ini toolkitnya kosong nih. Ini nyarinya juga buat ngelengkapin nggak gampang. Terus hal selanjutnya lagi yang perlu diperhatiin untuk beli mobil ini seperti yang tadi gue bilang di depan. Di sini dek sini nih suka kropos, dan dek di bawah ban serep ini suka kropos juga. Di dalamnya ini semuanya udah dilapisin sama bludru ya. Cuman kalau yang di bagasinya ini, tutup bagasinya dia masih kayak kerangka gini, belum ditutup dengan bludru. Oke, sekarang kita lanjut bahas bagian kabin belakangnya. Nah, sekarang gue udah ada di kabin belakang BMW E30. Jadi ini sekalian gue sambil bahas ya apa yang mesti diperhatiin dari kita beli mobil ini. Perhatiin yang kalau misalkan kalian di atas ini nih, biasa tuh ada bekas rembesan air kayak kekuning-kuningan gitu. Tapi kebetulan yang ini punya masih bersih ya. Terus yang paling berharga dari E30 adalah joknya. Joknya itu nyari yang mulus, bener-bener tidak ada sobek, itu susah banget. Ini kebetulan cukup mulus, dia ada beberapa bagian yang udah ada sobek, tapi sisanya itu masih mulus banget. Kalau kita bicara kualitas duduk di belakangnya, waduh, kayaknya buat orang setinggi gue kayaknya nggak enak gitu. Ini posisi nyetir gue. Terus ini duduk nggak ada legroom, headroom juga sangat mepet ya. Ini mepet banget, posisi duduknya nggak enak. Terus kalau misalkan kalian duduk di tengah, apalagi karena di tengah sini nih ada gardan. Nah, mobil ini E30 tuh udah ada armrest ya di sini nih. Udah ada armrest. Cuman ini rada susah dibuka. Oke. Terus yang kurang dari mobil ini nggak tahu ya, apa mobil-mobil zaman dulu semuanya seperti ini. Di belakang itu sama sekali tidak ada tempat penyimpanan. Kalian lihat door pocket nggak ada. Back pocket seat nggak ada, door pocket juga nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, di door trimnya itu ini bahannya dilapisin sama kulit. Terus di bagian tengahnya itu bludru. Cuman ada power window sama handle. Udah nggak ada lagi. Sama standarnya mobil ini udah dilengkapin sama kray belakang. Tapi ini manual ya, kita mesti tarik. Di belakang kepala itu ada headrest 2 kiri dan kanan, cuman ini sama yang punya lagi dicabut. Nah, sama di belakang itu ada speakernya ini kayak mid bass ya, mid bass kiri dan kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depannya nih. Nah, sekarang kita bahas kualitas door trim depannya. Kualitas door trim depannya ini menurut gua untuk di zamannya mungkin bagus banget ya. Karena ini udah dilapisin kulit juga. Terus di sini sebenarnya ada tombol ini untuk mengatur spion nih. Cuman ini kebetulan dicabut kayaknya rusak. Jadi belum dibenerin sama yang punya.
Terus bentuk door trimnya itu sederhana banget ya. Jadi kulit, di tengahnya itu bludru, dan ini bludrunya masih mulus. Handle pintu ada di sini, dan ada door pocket yang nggak terlalu besar di sini. Dilengkapi sama tweeter di pilar A nih, yang nempel di pintu nih. Pilar A yang nempel di pintu, ini ada tweeter. Nah, buat kalian yang nyari E30, hal kedua yang mesti diperhatiin adalah ini. Ini bulu monyet, ini nyari yang semulus ini tuh jarang banget, dan kalau misalkan ada pun harganya itu udah pasti di atas 5 juta untuk seluruh pintu ya. Bulu monyet ini nih hal wajib yang kalian harus perhatiin. Terus kita lanjut ke bagian dashboardnya. Di sini panel AC. Panel AC-nya masih simple. Terus nah yang unik di E30 ini juga generasi terakhir yang tuas untuk mengaktifkan lampu utamanya itu ditarik. Karena setelah ini E36 dia udah diputer. Terus di sini dia ada tombol untuk mengaktifkan fog lamp depan dan belakang. Pengaturan kursi ini juga sederhana banget. Ini pengaturan kursinya. Ini buat maju mundur, belum ada naik turun. Ini yang di depan sini untuk maju mundur, dan ini untuk senderannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Kita bahas satu persatu ya. Jadi ini speedometernya juga masih sederhana banget. Instrumen clusternya maksud gua, dia cuma ada speedometer, terus RPM, di sini suhu, di sini bensin. Setirnya ini sama yang punya udah diganti, ini pakai MTEK 1, dan uniknya itu klaksonnya ya. Klaksonnya dia ada 3 pencetan nih, di kiri, kanan, dan bawah. Nah, di bagian tuas di belakang setir itu yang sebelah kiri ini untuk mengaktifkan sen, yang sebelah kanan ini untuk wiper. Lanjut kita bahas bentuk dashboardnya. Bentuk dashboardnya itu menurut gua klasik sih, sesuai banget sama bodinya. Terus kualitasnya juga ini bisa dibilang udah kualitas bagus ya untuk pada zamannya. Dan satu hal ketiga yang kalian harus perhatiin lagi buat beli BMW 30 adalah dashboard retak. Jadi mobil ini tuh dashboardnya rentan banget kalau retak. Tapi kebetulan yang ini masih mulus dashboardnya. Terus kita lanjut, kita bahas panel tengahnya. Di sini ada AC, kisi AC 2. Sederhana banget sih panelnya. Nah, cuman yang gue suka di mobil ini adalah jamnya itu dia masih analog. Terus ada tombol hazard, ini ada buat defogger. Ini head unitnya udah diganti juga sama yang punya, ada bluetoothnya. Biasalah kalau misalkan head unit ini kalian juga kadang-kadang kan susah juga nyarinya. Terus di bawah sini ada pengaturan AC, temperatur, dan ini untuk besar kecilnya hembusan AC. Nah, sama kayak di bagian belakang, di mobil ini tempat penyimpanannya tuh sedikit sekali. Jadi di door trim ada, terus di sini ada tempat penyimpanan yang nggak terlalu besar. Di bawahnya itu ada asbak. Oh, sama hal kelima yang kalian mesti perhatiin adalah, ya ini sih balik lagi ke kalian ya kalau mau nyari E30 yang emang perfeksionis banget. Tombol-tombol ini nih. Biasa tombol-tombol ini ada lambangnya, cuman ini udah pudar. Nah, ini ada juga yang jual tapi susah gampang sih nyarinya. Kita lanjut lagi ya. Ini transmisinya manual 5 percepatan. Terus ini buat window lock ada di sini. Dan power window-nya itu lucu nih bentuknya nih. Jadi satu-satu gitu, atas dan bawah itu beda tombol. Tapi power window-nya itu semuanya belum auto. Jadi kalau kalian mau turunin sampai bawah ya harus ditahan terus. Nah, terus ini yang punya mau kayak si boy ceritanya. Jadi dia nambahin ini nih. Telepon buat E30 keluaran dari Nokia. Ini yang punya dapat sama modul-modulnya juga. Jadi kalau misalkan dia mau aktifin juga bisa. Bentuknya seperti ini. Oke. Di belakangnya lagi ada opsional juga, ini tempat kaset. Nah, sebelum gua menyudahi video ini, nanti gue juga bakal bahas nih, mobil ini tuh banyak banget keroposnya. Keropos yang mesti diperhatiin di mobil ini antara lain di firewall, di balik dashboard ini, terus di sasis, di dek bawah juga. Sama yang terakhir itu ada di bagasi, di tempat aki sama di tempat ban serep. Biasanya itu juga rentan keropos.
Nah itu ada beberapa hal tadi gue udah sebutin, mudah-mudahan itu juga ngebantu buat kalian. Nah ini mobil gue sebenarnya pengen driving experience buat kasih lihat ke kalian juga, cuman sayangnya nggak bisa. Tapi dulu gue pernah punya juga mobil ini. Sayangnya udah kejual dan gue nyesel banget. Mobil ini tuh bodinya enteng. First impression gue ya, mobil bodinya enteng, terus mesinnya tuh responsif banget M40. Cuman kekurangannya mobil ini kekedapan kabinnya kurang banget sih. Jadi suara mesin, suara ban itu masuk banget ke dalam. Tapi kalau bicara kualitas mengemudi itu enak banget. Oh, sama yang unik dari mobil ini, kalau kalian perhatiin koplingnya itu dia segaris sama lambang BMW. Segaris sama lambang BMW yang di setir. Jadi kalau misalkan kalian nyetir itu posisi kaki kiri kalian itu ke tengah. Rada ke tengah. Sebelum gua mengakhiri, satu hal yang kelupaan. Nah, di sini ada sun visor. Cuman sun visornya itu yang dilengkapi kaca, cuman yang ada di sebelah penumpang nih. Yang di driver itu nggak ada. Udah sekian video dari gua, itu aja. Nanti kalau misalkan kalian emang mau nambahin buat entah itu tips buat mencari E30 atau ada yang kurang dari mobil ini yang sempet gua kelewat review, kalian bisa nambahin di kolom komentar. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Semoga bisa membantu kalian yang emang nyari E30. See you on next video. Adios.